Ya, ini ada pertanyaan, mohon maaf dari jamaah. Satu, apa mungkin umat Islam bersatu? Mungkin. Tadi saya sudah sampaikan fakta-faktanya, ya. Jangan kita pesimis. Jangan kita pesimis. Umat Islam ini tidak akan pernah bersatu. Bisa. Kalau kita mau, ada tekad, pasti ada jalan. Ya. Kalau ada tekad, pasti ada jalan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka orang-orang yang berjuang tulus, bekerja keras untuk mematuhi kami, kata Allah, maka kami akan memberikan kepada mereka jalan petunjuk, jalan-jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu satu orang, apalagi umat, apalagi ormas. Kalau ormas kelompok itu bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluar petunjuk untuk dia bersatu dengan kelompok umat Islam yang lainnya. Ya, hentikanlah caci maki, permusuhan di antara para ulama, apalagi ormas Islam. Malu kita. Ya, apalagi ada keinginan ambisi untuk menguasai satu lembaga. Macam-macam aja orang zaman ini. Ya, ya, Kemenak lah, Departemen Agama, ini haknya ormas kita katanya. Sombong itu tidak boleh. Ya, hadiah negara, mana hadiah negara buat ormas itu? Itu hadiah buat umat Islam. Ya, jangan kita mengklaim seperti itu, nggak baik. Kita harus jaga persatuan. Jangan kita semua ini mau di struktur dari pusat sampai bawah di seluruh provinsi semua mau bukan cuma diatur. Kalau diatur baik, Pak, tapi diseragamkan menurut cara pandang satu ormas, satu golongan. Nah, ini nggak benar. Ya, selama kita masih ada ta'assub, fanatisme seperti itu, kita tidak bisa bersatu. Maka itu pemimpin harus jaga ucapan, jaga omongan, sehingga kebijakannya tidak melanggar ya persatuan umat Islam. Baik. Yang kedua, apa pandangan Pak Ustadz tentang konten-konten kajian siapa ini? Oh, ini yang lagi viral nih. Sebut enggak ini namanya? Ya, konten kajian Buya Ar-Razi. Kenal Buya Ar-Razi, Pak? Ya, pernah ikut lah di YouTube lah ya. Kalau kajian langsung mungkin tidak. Saya pun tidak kenal langsung, secara langsung, tapi saya kenal melalui berita, dan sudah berapa tahun lalu saya mengenal beliau ini, salah satu murid dari almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub di Darus Sunnah di komplek Ciputat, ya, Ciputat. Jadi Prof. Ali Mustafa Yakub ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama, alumni Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi, jurusan ilmu hadis. Nah, beliau menulis banyak buku tentang ilmu hadis, ya, tentang kritik hadis, termasuk hadis-hadis yang populer di tengah masyarakat yang dianggap hadis padahal bukan, itu hadis palsu. Jadi beliau ini ahli hadis. Dan juga mengkritik karya metode yang digunakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi dilakukan secara ilmiah, kritiknya ilmiah. Kritik ulama, mengkritik ulama lain boleh tidak? Boleh, selama ilmiah dan tidak keluar dari mulutnya, dari tulisannya caci maki. Ya, saling mengingatkan tawasobil hak boleh. Ulama-ulama mencontohkan zaman dulu bahkan lebih keras lagi kritiknya, tapi pakai buku, bukan pakai YouTube. Ya, Ibnu Taimiyah itu kalau mengkritik Syiah, mengkritik Mu'tazilah, mengkritik Asy'ariyah, pakai buku, nulis buku supaya melatih nalar daya berpikir umat ini supaya cerdas. Jangan ya memprovokasi melalui media-media sosial. Ya, ulama saling mengkritik itu biasa. Mazhab Hanafi mengkritik Syafi'i, Syafi'i mengkritik Hambali, Hambali mengkritik Syafi'i, itu biasa. Yang diperlukan adalah kedewasaan. Selama dilakukan dengan niat sama-sama untuk mencari keridhaan Allah, niat untuk mencari yang terbaik, dalil yang paling kuat. Kalau niatnya baik, insya Allah tidak akan terjadi benturan-benturan di lapangan. Nah, sekarang permasalahannya, ya, saya juga
ingin memberikan pesan barangkali kepada beliau ini, ya mudah-mudahan nanti bisa melalui ini sampai ke beliau itu, ya. Jadi Kiai Ali Mustafa Yakub ini ulama yang ingin mempersatukan umat Islam, tidak terlalu menonjolkan perbedaan-perbedaan. Kiai Ali Mustafa Yakub itu menulis buku, ya, titik temu antara NU dan Wahabi. Itu ditulis di koran Republika berapa tahun yang lalu sebelum beliau wafat, dan kemudian dikembangkan tulisan itu menjadi buku kecil, ya, lebih lengkap lagi dalil-dalilnya, apa istihad-istihad NU dan Wahabi yang ada di Saudi Arabia itu lalu dikembangkan di Indonesia ini, ada kesamaan-kesamaannya, titik-titik kesamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Kenapa yang diangkat sekarang masalah perbedaannya? Nah, sebagai murid daripada almarhum, ya, saya berharap beliau ini bisa lebih bijak untuk mengkritik satu paham atau aliran keagamaan di tengah masyarakat. Ya, mungkin itu sebagai reaksi karena pihak yang ini juga ngotot. Nah, kan begitu. Jadi kalau ngotot sama ngotot susah. Ya, akhirnya yang keluar adalah sikap yang ekstrim. Ya, jadi jangan sampai ekstrim satu melahirkan ekstrim yang baru. Yang kedua, saya sempat melihat konten beliau ini tentang mengomentari beberapa gerakan Islam di dunia Islam ini. Nah, ini yang saya khawatirkan bisa memicu perpecahan umat dan melemahkan, melunturkan kepercayaan umat ini terhadap gerakan umat Islam di Palestina yang ingin merdeka dari penjajahan Zionis Israel. Tidak pantas lah, ya, ada kurang baik kalau seorang dai menimbulkan keraguan atau syakwa sangka sehingga menggiring umat untuk memberikan penilaian buruk atau penilaian tidak baik, negatif kepada gerakan Islam apapun itu, ya, yang ingin memerdekakan umat Islam, ya, di Palestina terutama, ya, dari cengkraman Zionis Israel. Ya, tuduhan-tuduhan itu, ya, itu tidak berdasar. Ya, bacalah sejarah perjuangan Hamas, bagaimana dia didirikan, bagaimana dia melawan Israel, bagaimana dia tidak mau tunduk, ya, kepada tekanan dan dikte negara-negara besar adidaya. Hasilnya apa? Mereka bisa terus mengangkat kepalanya, punya kehormatan dan kemuliaan. Ya, bandingkan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan Palestina yang mengusung nilai-nilai sekuler dan liberal, ya, akhirnya hanya bisa berdamai, dan sampai sekarang perdamaian Israel dan Palestina yang katanya mau mengembalikan hak-hak Palestina tidak pernah diberikan hak itu, padahal sudah berbusa-busa menandatangani perjanjian damai mulai dari Camp David tahun 79 sampai perjanjian Oslo di Norwegia, sampai perjanjian Madrid di Spanyol. Tidak selesai. Karena watak Israel ini tidak bisa kita merebut kembali, mengambil hak-hak kita umat Islam ini, ya, kecuali dengan menerapkan kaidah apa yang direbut oleh kekuatan militer ya harus direbut lagi dengan kekuatan. Tidak ada penjajah yang mau memberikan gratis itu hak itu kepada bangsa yang terjajah, tidak ada. Ya, Indonesia ini nggak akan merdeka, Pak, kalau tidak berjuang. Ya, angkat senjata melawan penjajah. Indonesia ini nggak akan ada kalau kita menerima solusi dua negara, paham, dua negara. Ya, jadi ada negara Belanda, Hindia Belanda di Indonesia ini, ya, padahal dia itu yang dulu menjajah, yang mencamplok negeri kita. Masa kita mengakui dia punya negara di Indonesia? Ya, dibagi dua negara kita ini, Pak. Ya, ada Indonesia, ada Hindia Belanda atau Indonesia Belanda lah, kira-kira begitu. Ya, itu artinya sama dengan apa? Kita memberikan rumah bagi penjahat. Ini penjahat mencuri tanah kita, malah dikasih rumah di situ, kan bodoh kita jadinya. Ya, nah ini yang tidak harus dibaca dalam sejarah itu. Jadi perjuangan bangsa Palestina ini sebenarnya terinspirasi dari perjuangan kita bangsa Indonesia, ya, merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah,
usaha kita umat Islam untuk mendukung bangsa Palestina ini jangan kita dilemahkan dengan isu-isu yang tidak benar tentang gerakan Hamas di Palestina. Ya, kemudian masalah apa lagi? Ada masalah misalnya mengkritik Erdogan di pemerintah Turki. Ya silakan saja. Ya, mengkritik pemerintah negara lain, kita bukan kapasitas kita, ya. Bukan hak kita, ya. Tapi kalau membanding-bandingkan ya isu apa namanya penangkapan oposisi di Turki itu dengan oposisi di Indonesia katanya tidak bisa dibandingkan, ya perbandingannya memang tidak seimbang, tidak apple to apple. Karena oposisi di Turki itu bukan gerakan oposisi politik murni lagi. Oposisinya Fethullah Gulen itu gerakan politik yang menciptakan negara di dalam negara. Ada yang disebut dengan fenomena deep state, ad-daulatul amiqah. Ini gerakan Gulen ini dia punya ya, kaki tangan ya untuk memberontak pemerintahan yang sah itu. Dia punya menanamkan kadernya ribuan di lembaga kepolisian, di lembaga kejaksaan, dan di lembaga-lembaga pendidikan. Maka ini harus dicabut, ya. Akarnya ini harus dipotong. Karena ini menumpang kepentingan negara asing, negara besar, negara adidaya, dan kepentingan Israel untuk menjatuhkan pemerintahan Turki, pemerintahan Erdogan ini. Karena dianggap berbahaya Erdogan ini. Ya, program-programnya berhasil, didukung oleh rakyat Turki, berhasil memperbaiki ekonomi. Sekarang digoyang ini ekonominya Turki ini. Ya, digoyang, dijatuhkan mata uangnya. Untuk apa? Supaya Erdogan ini tunduk dan apa namanya membungkukkan badan kepada kepentingan Barat dan sekutunya. Ya. Nah, pemimpin seperti ini harusnya kita berikan apresiasi. Jangan dibandingkan dengan oposisi Indonesia. Oposisi Indonesia ini yang mengkritik keras pemerintah, misalnya kebijakan-kebijakannya. Hatta misalnya ya ormas yang dibubarkan seperti FPI Habib Rizik mengkritik itu biasa. Bukan berarti beliau-beliau ini itu ingin memberontak melawan pemerintahan yang sah. Nah, kita ini sedikit-sedikit dianggap mengkritik itu bughat, mengkritik itu khawarij. Nah, ini apa ini cara berpikir semacam itu? Ya, nggak benar. Karena kita ini tidak terbiasa dengan begitu. Kita tidak biasa dengan alam di Timur Tengah. Ya, oposisi berontak, pakai senjata, disuplai sama tentara-tentara yang membelot, ya, lalu menyuplai senjata kepada rakyatnya yang dikompori untuk melawan pemerintah. Tidak begitu. Kita ini oposisi yang damai, kritik dalam koridor konstitusi. Ya, jangan disamakan apa yang terjadi di Turki dengan gerakan Gulen itu, ya, yang itu sudah diputuskan oleh pengadilan, ya. Lalu kemudian dibandingkan dengan oposisi yang ada di tanah air kita. Nah, itu katakanlah pandangan saya, ya, agar kita dapat menjaga persatuan umat Islam. Izin bertanya, gimana tanggapan Ustadz tentang santriwati yang disetubuhi oleh guru? Nah, itu guru gila itu. Guru bejat itu, ya, harus dihukum seberat-beratnya. Kalau sudah terbukti, ya, melakukan hal seperti itu, ya sudah dihukum seberat-beratnya. Ya, dikebiri lagi, dikebiri dulu Pak, jangan ditembak mati langsung. Ya, kebiri dulu. Ya, kemudian dihukum. Kalau dihukum Islam itu kan sudah jelas. Ya, kalau dia masih membujang itu hukumnya rajam dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah itu dihukum rajam sampai mati, ya. Nah, itu bisa untuk konteks hukum di kita itu ya bisa dengan hukuman yang paling berat apa? Bisa diganti, ya. Karena belum berlaku hukum syariat seperti yang ada dalam ketentuan Islam. Kabarnya info itu pesantren penganut Syiah apa benar? Nah, ini kita belum punya info data yang valid bahwa si guru ini atau pesantren itu berafiliasi kepada Syiah. Ya, pihak mereka juga sudah membantah, tapi sekali lagi dalam ajaran Syiah itu ada taqiyah.
ya, ada taqiyah, ada dibenarkan berbohong, ya, untuk menyembunyikan kebenaran versi mereka. Itu satu. Yang kedua, ya, karena belum kuat data dan faktanya, tapi yang sudah jelas-jelas itu, ya, itu ada pengakuan, ya, kesaksian dari orang dekatnya, teman dekatnya, ya, bahwa dia bukan Syiah, ya, dia ini punya kelainan, ada psikopat lah, ya. Dan sebenarnya aliran pemahaman keagamannya itu yang sudah, ya, bukan Syiah, tapi ya sudah yang biasa dipraktekkan di sebagian masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.